Klarifikasi manajemen PSIS soal Hendrik. Manajemen PSIS Semarang melalui Komisaris Klub Junianto mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah mengatakan kepada media terkait ketertarikan dengan sosok Paulo Hendrik. Diketahui Hendrik saat ini masih aktif sebagai pemain Persiraja Banda Aceh. Hal ini menjawab pemberitaan mengenai pernyataan Junianto di salah satu media yang mengatakan bahwa tengah mempersiapkan Paulo Hendrik menjadi bagian PSIS Semarang di jendela transfer paruh musim BRI Liga 1. Hal itu dipastikan tidak benar karena semua pihak sangat menghormati Persiraja. Pihaknya menambahkan bahwa PSIS juga pernah dirugikan dengan pemberitaan yang menyudutkan pemain asing PSIS sendiri pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian media tersebut kembali membuat opini pribadi bahwa ada satu di antara pemain asing PSIS akan dilepas tanpa melakukan konfirmasi ke pihak manajemen PSIS, sehingga sangat merugikan tim. Tak hanya Junianto, Chief Executive Officer atau CEO PSIS Yoyok Sukawi juga mengatakan hal senada. Yoyok Sukawi mengatakan bahwa pihaknya selalu respek terhadap tim Persiraja dan pemberitaan di salah satu media mengenai Paulo Hendrik tidak benar. PSIS harus kembalikan karakter tim. CEO PSIS Semarang yang akrab disapa Yoyok Sukawi mengevaluasi penampilan timnya di putaran pertama BRI Liga 1 2021-2022. Yoyok Sukawi, CEO PSIS Semarang, pada awalnya memuji penampilan gemilang klub hingga pekan ke-8 BRI Liga 1. Yoyok Sukawi mengatakan tim begitu mempertontonkan permainan impresif atau mengesankan dan solid. Padahal tim hanya berkekuatan pemain lama musim 2019-2020, namun bisa melakoni pertandingan apik awal BRI Liga 1 2021-2022, hingga membuat pendukung bangga. Hal itu membuat banyak khalayak menganggap PSIS layak juara, bahkan semua berekspektasi terlalu tinggi merasa sudah juara, padahal perjalanan masih panjang. Namun setelah itu Yoyok mengatakan, persoalan internal mulai menghantui silih berganti. PSIS Semarang semakin hari semakin terlihat lemahnya koordinasi, hingga sangat sulit mengembalikan performa seperti awal musim. Bahkan menurutnya, karakter jagoan duel jago spirit sebagai karakter tim sudah hilang tak berbekas. Pihaknya meminta seluruh bagian dari tim agar mulai hari ini hanya ada istilah latihan keras, kerja keras, disiplin, dan harus berani berdarah-darah. Alfreanda Dewangga tampil oke di timnas. Alfreanda Dewangga terpilih jadi man of the match dalam pertandingan Indonesia versus Vietnam di Stadion Bisan, Singapura pada Rabu malam 15 Desember 2021. Terpilih menjadi pemain terbaik laga Indonesia versus Vietnam, membuat Alfreanda Dewangga berhak mendapatkan hadiah smartphone seri terbaru dari Oppo yang menjadi salah satu sponsor resmi turnamen sepak bola paling bergengsi kawasan ASEAN ini. Pemain muda potensial berusia 20 tahun milik PSIS Semarang itu tampil solid membantu Indonesia terhindar dari kekalahan meski sepanjang pertandingan dikurung dan digempur terus-terusan oleh Vietnam. Terbukti dari 21 tembakan ke arah gawang Indonesia, hanya satu kali yang berhasil mengarah ke gawang. Meski Vietnam tampil menyerang, tetapi permainan bertahan Indonesia yang solid di pertandingan ini patut diacungi jempol. Hingga akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Alfreanda Dewangga menjadi salah satu pemain yang tampil cukup solid mengawal pertahanan. Meski faktanya para pemain bertahan Indonesia yang lain juga bermain kokoh.